Baik, sore hari ini saya akan bahas pekerjaan saudara di sesi kelima, 4, dan 3 ya sekaligus. Harusnya berkaitan, tetapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Saya akan mulai buka yang tugas kelima. Saya ambil satu sampel ya, ini ngacak ini. Saya ambil satu sampel, ini pekerjaannya siapa ini ya? Pekerjaannya Asaria. Asaria, masuk enggak ini Asaria? Asaria. Wih, enggak masuk ya? Asaria dari Kediri. Belum masuk, mungkin ada yang mau nelpon atau ganti yang lain? Yang masuk siapa nih? Oh, Farid, masuk enggak Farid? Farid, enggak ada. Jimmy enggak ada. Muhammad Lambang? Saya hadir, Pak. Oh, saya Jeremias Cornelis. Jeremias Cornelis. Kamu kelompok mana? 44 UG, Pak. Oh, UG. Yang Kediri? Siapa nih yang Kediri? Yang Kediri malah nggak ada yang datang. Loh, gimana? Wow, sebentar. Ini yang Kedirinya ketiduran ya? Ini kan jatahnya kelas Kediri ini. Sebentar, saya stop dulu recordingnya. Ya, kayaknya tuan rumahnya mesti dipanggil dulu. Ini malah yang datang Semarang semua nih. Pak Himawan. Ya, silakan Mas Iwan. Untuk UTS basis data itu berapa nomor ya Pak besok, Pak? Kalau rencananya sih cuma 1 nomor, 1 soal tapi banyak pertanyaan. Waduh, maksudnya. Iya, soal basis data sih harus gitu. Nanti kalau contek-contekan ya enggak apa-apa, tapi kalau yang tidak logis urutannya ya tetap salah. Ya, karena kalau mengerjakan database itu kan harus klop ya antara mengapa kamu begini gitu loh ya, mengapa kamu begitu. Nah, kalau begini maka begitu. Kalau begitu maka begini ya kan, itu jelas. Nah, kalau begitu kok begitu, pasti salah itu. Jadi sebenarnya enak sih ngajar basis data itu, dan ngoreksinya gampang. Nilainya juga gampang. Baik sekali, baik atau enggak baik gitu aja. Enggak baik ya enggak lulus, kalau baik ya lulus gitu aja. Itu cepat sebenarnya kalau dari kasus. Kemarin sih kami rapat mengusulkan 1 kasus gitu. Lalu nanti pertanyaan itu hanya apa? Hanya tuntunan sebenarnya. Tuntunan untuk mengerjakan gitu. Jadi seandainya tidak ditanyakan pun tetap saudara harus mengerjakan dengan urutan seperti itu. Tetap. Ya. Sama. Nah, ini makanya saya ingin bahas tugas saudara karena memang inti dari database itu ya di perancangannya itu.
di perancangan basis datanya. Kalau saudara matang di perancangan basis datanya itu nanti ya nyambung enak. Kemudian kalau masalah penggunaan software itu kan kebiasaan saja, ya. Kebiasaan artinya kalau pakai software ini nanti perintahnya gimana, pakai software yang lain ya ganti lagi kan gitu. Jadi itu nggak penting dipelajari, malah kalau menurut saya penggunaan software itu dari awal saya nggak pernah belajar. Karena ya tergantung nanti softwarenya apa itu yang kita pelajari. Kalau kita belum ngerti softwarenya ya untuk apa? Ya, jadi justru sebaliknya mahasiswa yang sudah software minded, wah malah begitu lulus ditawari pekerjaan softwarenya berbeda dia udah ngeper. Ya itu yang salah di situ. Ya, jadi harusnya seperti bahasa pemrograman apa itu ya mestinya ya bodo amat lah. Nah, kalau ditanya kamu menguasai apa? Saya pernah menguasai ini, tapi nanti nggak kepake. Ya sudah, kamu siap untuk belajar. Itu kan di dunia TI kan begitu. Ya, sampai dengan sekarang saya pun juga masih ketemu bahasa-bahasa yang baru, manajemen data yang baru, yang manajemen aplikasi yang baru, yang sendiri juga belum pernah saya pelajari, tetapi sekarang muncul ya harus pelajari kalau memang harus pakai itu. Jadi teknologi informasi ini ilmu yang sangat hidup. Nah, lalu yang harus menjadi kunci itu di mana? Ya memang cuma di logika. Database itu kan juga cuma main logika sebenarnya. Nah, logikanya nanti sebenarnya bisa dibuktikan secara matematik. Tapi saya tidak bicara dari matematika dulu. Ya, kita dari yang praktis dulu, nanti saudara paham, baru masuk ke matematikanya. Kalau di dalam prakteknya, matematikanya nggak dipakai. Kecuali saudara menghadapi masalah yang pelik, baru nanti matematikanya dipakai. Oke. Baik, saya mulai saja lah ya. Ini yang dari Kediri sudah hadir, siapa nih? Yang dari Kediri, KDR, belum ada. Wow. Ya, oke, enggak apa-apa ya. Yang datang Semarang semua. Saya ambil contoh pekerjaan mahasiswa Kediri ya, enggak apa-apa ya Mas ya? Pak Himawan, Ya. jangan lupa di-record, Pak. Oh ya, ya oke. Baik, saya akan mulai record dulu. Mana? Oke. Dan recordingnya masih jalan. Mengapa lambat sekali? Oke. Ya. Jadi saya akan membahas tentang tugas saudara. Ini saya ambil dari salah satu tugas dari mahasiswa di Kediri. Bagaimana saudara bisa menggambar diagram ini dan akhirnya mengkonversikan diagram ini menjadi tabel. Ini adalah salah satu cara bagaimana saudara merancang database. Jadi merancang database itu diawali dengan proses bisnis, itu pasti. Dari proses bisnis, saudara bisa memisahkan ada entitas apa saja di proses tersebut. Ya. Jadi kalau di dalam kasus yang saya berikan saudara, sebenarnya kan ada dua itu ya. Tapi kok kebanyakan di mahasiswa, ya mungkin karena saudara mahasiswa, yang satunya di bisnis saudara belum kenal, enggak apa-apa itu. Karena memang kuncinya adalah memahami proses bisnis. Sedangkan saya di dalam soalnya tidak menjelaskan. Mengapa tidak menjelaskan? Karena memang dibuat terbuka, sebab ya memang terbuka. Proses bisnis itu boleh aja berbeda, meskipun perusahaannya sama. Ya. Nah,
Ini kebetulan juga tentang kemahasiswaan, ya. Jadi dalam satu proses bisnis tentang kemahasiswaan, ya, kuliah mahasiswa, di situ ditemui ada entitas dosen, ada entitas ruang, ada entitas mahasiswa, dan ada entitas mata kuliah. Masing-masing entitas mempunyai atribut sendiri-sendiri, ya, seperti dosen punya atribut, saya perbesar nih, ada nomor dosen, ada nama, ada nomor HP, ada email, mahasiswa, ada kuliah, kelompok. Nah, ini ada kelompoknya, ya nggak apa-apa ini. Ini ditulis kelompok, mungkin yang lain tidak ditulis kelompok, ya nggak apa-apa. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Nanti saya tinggal tanya saja ini, apa ini maksudnya kelompok? Kalau mahasiswa itu nggak bisa menjelaskan, ya berarti sudah salah, ya kan? Tidak paham itu, ya. Kenapa kelompok dimasukkan di sini? Nah, itu dia tidak bisa menjelaskan, ya sudah salah. Berarti kamu ngawur itu, berdasarkan pangsit mengerjakannya, ya. Jadi gampang mengoreksinya itu. Baik, kita lihat dari gambar ini. Oke, mahasiswa ini kemudian merelasikan, yang pertama adalah dosen dengan ruang, ya, dosen dengan ruang, di mana di sini dosen dihubungkan dengan ruang. Ya, kenapa ya? Nah, ini mestinya ditanya, kenapa kamu menghubungkan dosen dengan ruang? Ya, di sini dituliskan bahwa relasinya itu adalah one to many, dari ruang ke dosen. Ya, artinya satu ruang bisa dipakai banyak dosen, ya, dan satu dosen hanya menempati satu ruangan. Ya, satu dosen hanya menempati satu ruangan. Maka relasinya one to many. Karena one to many, maka kunci yang one diberikan di many sebenarnya. Jadi dalam kasus ini mestinya nanti kunci yang one, yaitu ruang, nomor ruang, itu akan ditempelkan menjadi bagian dari atribut di dosen. Ya, karena relasinya one to many. Oke. Nah, selanjutnya ruang. Nah, ini ruangan ini relasinya diberi nama ruangan dan yang dihubungkan adalah nomor dosen dengan nomor ruangan. Oke, kita lihat saja nanti. Lalu ruang juga dihubungkan dengan mata kuliah. Wow, gimana nih hubungannya? Many to many, artinya sebuah ruangan bisa digunakan untuk banyak mata kuliah atau lebih dari satu mata kuliah. Demikian pula sebaliknya, satu mata kuliah bisa menggunakan banyak ruangan. Maka relasinya many to many. Relasinya disebut diselenggarakan dan kemudian diberi atribut relasi ini. Ya, diberi atribut yaitu yang pertama nomor ruang, yang kedua kode mata kuliah, pasti ya, terus ditambahkan lagi dengan waktu. Nah, ini rupanya sudah mengarah ke jadwal ini. Jadwal penggunaan ruang untuk satu mata kuliah gitu ya. Selanjutnya kemudian mata kuliah juga direlasikan dengan dosen. Relasinya adalah many to many. Nama relasinya mengampu. Satu mata kuliah diampu oleh banyak dosen. Ya, saya coba gerakkan kursor. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Ya, satu dosen, satu mata kuliah diampu banyak dosen. Satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Many to many. Kemudian relasinya diberi nama mengampu dan diberikan atribut yaitu kode mata kuliah dan NIP, nomor induk pegawai. Wih, dari mana ini NIP? Nah, ini tidak konsisten nih. Karena kalau kita lihat dari gambar ini, yang menjadi kunci adalah nomor dosen. Ya. Jadi mestinya ini bukan NIP, tetapi diganti menjadi nomor dosen. Nomor dosen. Nah, ini harus ada konsistensi seperti ini.
Nah, harusnya nomor dosen ya. Oke. Nah, kemudian ini udah salah lagi ya, salah. Kemudian antara mata kuliah dengan mahasiswa juga dihubungkan. Relasinya relasi mengambil, mahasiswa mengambil mata kuliah. Derajatnya adalah many to many. Artinya satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kemudian relasi ini mempunyai atribut, yaitu NIM diambil dari mahasiswa, kode mata kuliah diambil dari mata kuliah, dan kemudian ada jadwal. Nah, ini nanti jadwal ini bisa dipertanyakan, apa ini maksudnya jadwal ini? Apa ini jadwal ini? Gitu ya. Oke, nah digambarkan seperti ini. Lalu kalau saya diminta untuk mereview gambar ini benar atau tidak, saya tidak bisa menjelaskan, ya, saya tidak bisa menjawab. Saya harus tahu maksud Anda. Ya. Jadi proses bisnisnya seperti apa? Nah, ini yang tidak muncul di dalam tulisan ini. Ya. Jadi makanya saya sebenarnya berharap ada mahasiswa yang datang ini dari Kediri ini, siapa yang mengerjakan ini? Ada enggak ini? Halo? Apakah ada yang sudah yang mengerjakan ini yang datang? Siapa ya namanya ya? Sebentar saya cek. Asarya, apakah datang Asarya? Halo? Asarya. Wah, belum datang ya. Oke, ya, enggak apa-apa lah. Ya. Jadi kalau saya disuruh mengoreksi, saya akan tanya dulu. Ya, pertama misalkan, apa nih maksudnya ini? Ya. Maksudnya apa nih? Oh, ini ada ruangan, Pak. Oke, ruangan apa maksudnya? Ruangan kelas. Oke, ruangan kelas. Ruang kelas dipakai oleh dosen. Nah, ini saya tanya dulu. Ruangan kelas dipakai untuk dosen. Nah, kalau dosennya tidak ngajar, apakah pakai ruangan itu? Tidak, ya, tidak, ya, tidak pakai ruangan itu. Atau pakai? Nah, ini kan pertanyaan. Pakai, Pak. Oh, pakai. Jadi dosennya duduk di ruangan itu terus? Iya. Dosennya banyak? Iya, Pak. Jadi satu ruangan banyak dosen di situ. Nah, lihat ruangan kemudian dipakai untuk mata kuliah juga. Tapi kan mata kuliah ini. Nah, ini hubungannya apa ini? Nah, ini akan membingungkan. Ya. Nah, menunjukkan proses bisnis seperti apa ini. Ada ruangan, ada dosen, ruangan dengan mata kuliah, ada hubungannya. Wah, ya, gimana ya? Nah, ini perlu ditanyakan ini. Gimana nih maksudnya? Ya, kecuali nih, coba. Saya akan pakai ketikan ya, saya pakai ketikan. Kecuali relasinya adalah dosen dan ruangan ini satu ke satu. Ini versi saya ya. Ya, satu. Semuanya perhatikan ya. Satu. Jadi satu dosen, satu ruangan. Kemudian satu ruangan, ya. Satu ruangan ini dipakai untuk banyak mata kuliah. Oke, ini tetap. Ini berarti ini bukan N, tapi saya pakai satu. Ya. Pakai tulisan saya, satu, ini banyak mata kuliah. Nah, satu dosen, ya, ini dengan mata kuliah, relasinya adalah sama juga, yaitu 1 dan N. Nah, paham ya? Jadi ini saya rubah nih, pekerjaan dari temanmu ini saya rubah. Dosen dengan mata kuliah adalah relasinya one to many. Artinya satu dosen mengampu banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen. Ya, tapi satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Nah, satu dosen ini juga ada di satu ruangan.
Nah, satu ruangan ini akan dipakai untuk banyak mata kuliah. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwa seorang dosen itu akan ditempatkan di sebuah ruangan yang sebenarnya ruangan kelas. Bisa dibayangkan? Jadi dosen tersebut duduk di satu ruangan yang besar. Nah, dia bekerja di situ, sekaligus kalau dia mengajar, maka dia mengajar di ruangan itu juga. Oleh sebab itu, satu ruangan adalah dipakai oleh satu dosen, tetapi satu ruangan itu dipakai untuk mengajar banyak mata kuliah. Ini nyambung. Jadi, ini keren, ini perguruan tinggi yang keren ini ya. Jadi satu orang dosen ditempatkan di satu ruangan yang besar, ya, misalkan satu ruangan 10 kali 10 gitu. Dia duduk di situ sebagai tempat kerja, tapi sekaligus juga kalau dia mengajar, maka mahasiswanya masuk di situ. Ya. Jadi tempat kerja pribadi dan juga mengajar, itu menggunakan satu ruangan itu. Itu maksudnya begitu. Nah, masuk. Ya. Satu ruangan, satu dosen, banyak mata kuliah, satu ruangan juga dipakai untuk banyak mata kuliah. Nyambung. Gitu loh. Ya. Nah, kalau tidak menggunakan, kalau kita tidak tahu apa teorinya atau proses bisnisnya, menurut saya, ya kita bingung. Saya hapus lagi ya. Nah, seperti ini jadi bingung. Ini satu ruangan dipakai banyak dosen, satu ruangan juga dipakai banyak mata kuliah. Gimana Pak? Ini bukan tempat ruangan Pak, ini kelas. Oh, kelas. Kelas dipakai banyak dosen, oke masuk akal juga. Lalu kelas dipakai untuk banyak ruang, oke masuk akal juga. Nah, kalau seperti itu boleh, ya boleh. Oke, nah kita kembali ke sini satu dulu. Secara teori, kalau relasi dosen dan ruangan ini adalah one to many, maka tidak akan menghasilkan tabel baru. Ya. Tabelnya hanya ada dosen dan ruangan, kita lihat dosen dan ruangan. Nah, karena relasinya one to many, maka kunci ruangan diberikan ke yang many. Wah, ini malah benar ini. Ya. Nah, ini sudah betul. Atribut yang ditambahkan. Jadi bagaimanakah relasi antara dua tabel ini adalah mengkaitkan nomor ruangan ini. Ya, jadi berrelasi. Oke? Benar, satu sudah benar. Dosen benar, nomor ruangan benar. Kita lihat lagi sekarang ruangan dengan mata kuliah, many to many. Kalau many to many, maka teorinya ini diselenggarakan ini akan menjadi tabel sendiri. Apakah ada tabel diselenggarakan? Di mana nih? Oh, ada. Ya, ada diselenggarakan. Ada ruang, ada mata kuliah. Ya. Maka atribut dari tabel yang baru ini, tabel diselenggarakan atau kemudian ini diubah menjadi penyelenggaraan, nggak apa-apa ya. Diubah menjadi penyelenggaraan mata kuliah, boleh. Yang pertama adalah nomor ruang, kemudian kode mata kuliah. Lalu ditambah atribut tambahan, yaitu waktu. Ini atribut tambahan. Oke. Ini sudah benar. Ya. Sehingga relasi antara ketiga tabel ini adalah nomor ruang di sini, lalu mata kuliah berrelasi dengan di sini. Oke, sudah. Lalu ada satu atribut lagi. Nah, kalau ini kunci primary key, ini primary key, ini primary key-nya mana? Ada yang bisa jawab? Ini primary key-nya mana? Gabungan. Ya, jadi primary key itu boleh terdiri dari lebih dari satu field. Ya, gabungan. Tapi ada yang usul, Pak, kalau saya tambahkan kode lagi, misalkan ID penyelenggaraan matkul, ya boleh, boleh saja. Jadi Pak, kalau saya berikan satu kunci tambahan di sini, apa? ID penyelenggaraan matkul. Boleh,
Boleh aja. Ya. Boleh saja. Di sini. Saya tambahkan di sini. Boleh. Lalu ini menjadi primary key-nya. Boleh. Boleh. Ya. Tapi seandainya tidak pun, maka primary key-nya adalah gabungan dari dua kunci utama ini. Nah, kalau saudara menciptakan sendiri primary key yang baru, maka nomor uang dan kode mata kuliah lalu menjadi kunci tamu, ya toh? Atau foreign key, ya, menjadi kunci tamu. Ya. Jadi ini hanya menjadi kunci tamu, ya tidak apa-apa. Nah, ini kunci tamu. Tuk, tuk. Ini juga kunci tamu. Nah, begini, ya, itu bebas. Nah, jadi makanya ini kalau saudara nyontek itu susah sebenarnya. Nanti kalau ditanya alasannya nggak bisa. Oleh sebab itu maka saya ingin kuliah ini sebenarnya offline gitu ya kalau bisa. Nanti setelah Meet saudara harus offline nih. Ya, jadi saya nanti akan membuat proyek-proyek saudara presentasi di kampus lah. Yang di luar kota siap-siaplah untuk mencari kos ya, karena sudah dipastikan untuk pertemuan 13-14 itu sudah tatap muka dan ujian akhir nanti akan di kampus. Ya, jadi yang luar kota siap-siap untuk mulai ngekos ya. Ya, kalau yang di Kediri tetap aja di Kediri ya. Kecuali ada mahasiswa Kediri kuliah di Semarang atau mahasiswa Semarang malah ikut kuliah di Kediri. Ya. Oke, ini sudah benar. Ya, sudah benar. Nah, kita lanjut lagi desain dan mata kuliah. Many to many. Maka mengampu akan menjadi mata tabel yang baru. Nah, oke. Menjadi mengampu. Ya, mengampu muncul mata kuliah yang menjadi tabel yang baru. Mengampu. Mana ini mengampu? Wah, ini harusnya, oh ini matkul dosen. Nah, kok dijadikan nama matkul dosen gimana Pak Himawan? Kok aneh? Sebenarnya tidak aneh. Memberikan nama tabel itu bebas. Tapi sebaiknya ya memberikan satu guidance ya, atau tuntunan supaya orang itu ngerti. Jadi kalau orang memberikan nama matkul dosen, maka tabel ini adalah merupakan tabel yang merupakan gabungan atau hasil relasi dari mata kuliah dengan dosen. Mata kuliah diwakili kode mata kuliah, dosen diwakili dengan NIP. Loh, kok NIP ini salah ini ya. Harusnya nomor dosen. Oke, saya ganti nomor dosen. Nomor dosen ya. Oke. Ya, saya ganti nomor dosen. Nah, harusnya begini. Nah, pertanyaan sama lagi, Pak, boleh ditambahkan atribut? Sebaiknya harus ada atribut tambahan di sini. Sebaiknya. Apa? Misalkan adalah tahun ajaran. Nah, tahun ajar. Boleh. Tahun ajar. Ya. Oke. Diberikan satu tambahan. Nanti muncul pertanyaan baru, Pak, kalau ini saya beri ID baru gimana sebagai primary key? Boleh juga. Tapi seandainya tidak pun, nggak apa-apa. Kasusnya sama dengan yang tadi. Ya. Oke, ini sudah benar. Ini hanya yang salah, ini konsistensi kunci. Ya. Oke, relasinya berarti sudah terbentuk. Ya. Jangan tidak ada relasi. Ini sudah ada nomor dosen ke sini, sudah ada kode mata kuliah ke sini, ya. Kemudian ada atribut tambahan. Oke, ya. Oke, kita lanjut lagi. Mahasiswa dan mata kuliah. Many to many lagi, relasinya mengambil. Oke. Nah, kemudian ini ada tanda tanya tadi jadwal ya. Oke, kita lihat mata kuliah mengambil. Nah, di sini. Oke.
Mahasiswa mata kuliah mengambil, tapi mengambil lalu ditulis menjadi jadwal mata kuliah mahasiswa. Oke lah, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang pertama harus dihubungkan adalah NIM, sudah. Kemudian kode mata kuliah, sudah. Lalu atribut tambahannya. Nah, ini tadi ada muncul apa yang saya jadwal. Oh, jadwalnya tidak ada di sini. Ya, mata kuliah nggak ada jadwal ya. Jadi ini dihapus, maka ini menjadi salah ini. Nah, ini ternyata tidak ada nih. Oke, toh? Karena di sini juga tidak ada jadwalnya. Nah, jadwalnya di sini ya tidak ada. Jadwalnya muncul nanti di sini. Ini adalah jadi jadwal. Ya. Jadi ini NIM masuk sini, oke. Kode mata kuliah masuk sini. Nah, di sini lalu ada jadwal, itu baru boleh ya. Jadi bukannya di mata kuliah tapi di jadwal. Nah, secara teori ini sudah benar. Ya, secara teori sudah benar. Nanti tinggal ditambahkan lagi. Apa? Ini ada NIM, ada mata kuliah, ada jadwal. Ya, tambahkan lagi misalkan adalah nanti nilai, ya toh. Nilai tugas. Ya. Terus bisa lagi sini adalah nilai MIT. Nah, ya kan? Kasih nilai MIT. Kemudian ada lagi nilai UAS, ya toh? Kemudian ada lagi adalah nilai akhir. Nilai akhir. Nah, tambahkan. Boleh. Ya. Nah, ini nanti akan terisi setelah transaksi itu. Nah, semuanya sudah. Nah, kemudian tabel-tabel ini mestinya adalah digabungkan. Jadi tidak hanya satu ini, tetapi harus digabungkan. Ya, menjadi satu gambar. Sehingga nanti akan terlihat ada tabel ruangan, berrelasi dengan penyelenggaraan mata kuliah, berrelasi dengan mata kuliah juga berrelasi dengan jadwal mata kuliah, ya itu akan ada di dalam satu tabel. Mestinya seperti itu. Ya, ini satu contoh yang sudah dikerjakan oleh salah satu teman saudara dan untuk sementara ini dianggap benar ya karena saya tidak bisa mewawancarai yang membuat. Nah, besok mungkin tugasnya relasinya ini tidak ada di gambarnya, tetapi saudara diminta dari cerita. Ya. Nah, kalau cerita ya saudara langkahnya sama. Ya. Yang pertama cari dulu. Yang pertama itu adalah cari entitasnya apa. Nah, ada entitas apa saja di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian adalah relasi. Ya, relasi. Adakah relasi antar entitas itu? Terus yang ketiga nanti adalah kardinalitas. Kardinalitas relasi. One to many, many to many, atau one to one. Nah, kardinalitas. Nah, setelah ini selesai, saudara dapatkan entitas relasi kardinalitas, maka saudara akan bisa menghasilkan gambar. Ya, gambar ERD. Nah, saudara akan dapat gambar ERD. Nah, begitu gambar ERD selesai, maka saudara akan terjemahkan menjadi tabel, ya, tabel. Nah, akan menjadi tabel-tabel. Nah, kemudian tabel-tabel itu nanti akan harus saudara gambarkan secara keseluruhan. Nah, kalau ini kan cuma terpisah nih, 1, 2, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, nah, ini 1, 2, 3. Nah, kalau nanti dalam proses ujian, ini semuanya digambarkan ke dalam satu halaman. Itu cara untuk mengerjakan
atau merancang database dari proses bisnis. Oke, silahkan yang mau bertanya. Permisi Pak Imawan. Oke, ya Mas Noval. Saya mau menanyakan terkait tugas yang barusan, Pak, yang kemarin itu loh, dari transformasi ke tabel, Pak. Oke, ya. Jadi gini, Pak, ya saya cuma mau ngomong kalau ini semisal penamaan kuncinya udah konsisten, relasi penamaannya juga udah konsisten, terus digambarkannya udah jadi satu, tapi menuliskan kardinalitasnya lupa, Pak. Soalnya kan digambar ulang dari kemarin tugas sebelumnya ke tugas ini. Ya. Gimana itu, Pak? Ya, saudara sudah cukup jelas ini. Kalau kardinalitasnya tidak digambarkan, saya mau reaksinya benar atau tahu nggak? Ya juga sih, Pak. Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi contoh ini Mas Noval, mengapa Pak Imawan jadi sedemikian bodoh? Ya, karena begini. Contoh saya ambil kasus ini. Saya ambil satu kasus ini. Kalau ini one to many, ya, maka tabel ini lalu akan tetap berdiri sendiri-sendiri. Ya. Dosen tetap menjadi tabel dosen, ya, kemudian ruang tetap menjadi tabel ruang. Sedangkan ruangan tidak jadi tabel. Ini kalau one to many. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak Pak kalau ini dibuatkan tabel sendiri? Sebenarnya juga boleh. Ya, sebenarnya juga boleh. Jadi untuk mengantisipasi apa? Mengantisipasi jika suatu ketika, ya, ruangan ini atau dosen ini bisa menempati banyak ruang. Ini kan saya tadi juga saya pertanyakan ini, mengapa ini relasinya kok satu ke satu? Jadi kalau ngajar cuma di ruang itu terus. Ya, kecuali kalau yang saya gambarkan tadi, saya contoh, oke. Nah kalau seperti ini kan lucu. Tidak mungkinlah dosen itu hanya mengajar di satu ruangan itu, karena dia mengampu banyak mata kuliah. Pasti dia akan pindah-pindah. Nah kalau pindah-pindah, berarti relasi di sini berpotensi menjadi many to many. Nah, many to many. Nah, ini nanti kita akan menciptakan tabel baru. Ini akan menjadi tabel baru. Menjadi tabel apa ya? Tabel ruang dosen misalkan. Tidak apa-apa. Tabel ruang dosen. Oh ya, saya ada cara lain untuk menggambarkan tabel ini boleh seperti ini. Tabel ruang dosen berarti harus ada nomor dosen. Nomor dosen, kemudian apa itu tadi? Kode. Oh ini ruangan ya, nomor ruang. Ya. Nomor ruang, lalu saya tambahin nanti menjadi jam atau hari. Nah, misalkan begini, kurung tutup. Nah ini juga cara menggambarkan tabel ini boleh seperti ini, Mas. Saudara-saudara ya. Jadi tidak perlu menggambar kotak-kotak, tapi bisa saja hanya nama tabel dan atribut-atributnya. Boleh seperti ini. Nah ini relasinya many to many. Jadi pertanyaan Mas Noval cukup jelas tuh. Kalau saudara lupa menuliskan kardinalitasnya, maka dosennya nggak bisa mengoreksi. Nah, dan itu pasti salah. Itu ya Mas Noval ya? Nilai sama sekali, Pak. Ya nanti nilai belas kasihan lah. Nilai belas kasihan. Tapi jangan terfokus ke situ Mas Noval. Jadi saya kalau masalah nilai itu kok nggak penting ya. Yang penting itu ngerti atau tidaknya. Jadi kalau masalah nilai itu nanti di Meet bisa saja saudara tak oke karena memang kejem gitu ya. Tapi nanti ya akhirnya diluluskan kalau saudara memang telah berhasil memperbaiki itu nggak apa-apa. Ya, karena konsepnya biar saudara tahu kalau salah, tahu kalau itu benar. Sebab
merancang database itu sangat tergantung dari proses bisnis yang saudara rancang di depan itu. Ya, bahkan ada atribut-atribut tambahan itu nanti bisa mempunyai alasan tersendiri. Ya. Mengapa ini ada, mengapa itu tidak ada? Ya, itu nanti bisa seperti itu. Oke, silakan yang lain. Permisi Pak, Oke. saya mau bertanya. Untuk tadi tabel kan kita bisa menambahkan atribut baru sebagai primary key. Lah, primary key kan kita menambahkan atribut baru ke tabel itu, apakah kita harus mengubah ERD-nya juga? Oh tidak. Ya. Terima kasih. Jadi kalau saudara sudah merancang tabel, ya, lalu di situ saudara menambahkan atribut, maka ERD-nya udah biarin aja, udah berlalu, nggak usah direvisi lagi. Ya, nanti biasanya ada penjelasan. Ya, jadi saudara mengerjakannya memang harus pakai penjelasan. Nah ini kok ada atribut baru, saudara sudah tambahkan. Di sini saya kemudian menambahkan atribut baru, ID ini sebagai primary key-nya. Sedangkan yang lainnya, ya dari kunci-kunci dari masing-masing entitas, hanya saya jadikan kunci tamu. Nah, gitu, nggak apa-apa. Sudah tidak usah merubah ERD. Cukup jelas? Ya. Jelas, Pak. Oke, yang lainnya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, Mas Yoga. Ini, Pak. Kalau di punya saya, Pak, antara entitas mata kuliah sama entitas dosen itu ada relasi mengajar, Pak. Nah, terus yang ketentuan tugas yang RD kemarin kan ada ruang, Pak. Nah, pikir saya kalau dihubungin sama dosen itu menurut saya agak rancu gitu, Pak. Semisal ruang ke dosen, nah itu maksudnya gimana? Atau nggak ada aksinya gitu loh, Pak, ruang dosen gitu, Pak. Nah, kalau loh, Mas juga kan itu tadi sama saya tulis, saya juga ungkapkan ya, ini apa ini hubungannya? Terus saya hubungkan sama yang relasi mengajarnya itu saya buat relasi asosiatif, boleh nggak, Pak? Boleh. Relasi asosiatifnya dipikotai gitu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini cara baru ini ya, Mas juga. Nanti saya lihat pekerjaan saudara ya. Ini boleh pakai asosiatif boleh. Atau sebenarnya ruang itu kan gini. Ruang ini apa sih maksudnya? Kalau itu ya, kalau yang dimaksudkan ruang ini adalah ruang kelas seperti di Udinus, saudara sudah masuk Udinus belum sih? Belum ya? Belum, Pak, waktu registrasi aja, Pak. Aduh, mesake banget ini ya. Ya, saya harapkan saudara mulai meet nanti masuk ya. Saya ada kemungkinan nanti akan memanggil mahasiswa untuk hadir di kampus ya. Jadi tolong yang luar kota mulai siap-siap untuk cari kos-kosan ya. Oke. Jadi begini. Saya berpikir kalau itu ruang kelas. Ruang kelas itu baru akan direlasikan manakala dosen manakala sudah terbentuk sebuah jadwal. Ya. Nah, jadwal itu misalkan adalah karena mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah. Ini lalu sudah menjadi seperti jadwal. Nah, itu kan sudah ada tabel sendiri. Nah, nanti tabel itu baru dihubungkan dengan ruang. Jadi di dalam ERD tidak ada gambarnya. Tapi di dalam desain tabel ada relasi antara ruang dengan relasi. Nah, oke, saya lihatkan gambarnya. Jadi kita bisa begini. Relasinya itu mahasiswa mengambil mata kuliah. Mana mahasiswa mengambil mata kuliah? Ini kan mahasiswa mengambil mata kuliah. Ya, toh? Kemudian ini diselenggarakan di ruangan mana? Paham ya? Nah, ini ditambahkan di sini.
Oh, sorry. Nah, kode ruang misalkan. Ini. Nah, kemudian di sini nanti ada tabel ruang sendiri. Ada tabel ruang. Tabel ruang. Isinya adalah kode ruang, nama ruang, kapasitas, dan lain-lain. Nah, jadi tabelnya baru di sini. Ya, jadi saya menghargai Mas Yoga. Saya tidak bisa Pak menghubungkan ruangan itu. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Kalau saudara cara berpikirnya seperti saya tadi, ya. Jadi, wah ini kan belum ada nih kalau di sini ini ruangan enggak ada. Nah, kecuali saudara berpikir sedikit gila seperti di awal tadi, bahwa dosen itu punya sebuah ruangan, di mana ruangan itu juga dipakai untuk dosen kerja dan mengajar. Seperti universitas di luar negeri itu loh, Mas. Universitas di luar negeri itu kan setiap dosen mendapatkan ruangan kerja yang besar. Itu untuk kerja dia pribadi dan juga sekaligus untuk mengajar mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa itu dosennya tetap duduk di situ, mahasiswanya yang mendatangi dosen tersebut. Wah, itu keren banget itu. Nah, itu beda lagi. Nah, makanya saudara harus jelaskan ceritanya. Ya, harus jelaskan ceritanya. Jadi sebenarnya PR-nya itu nanti belum selesai ini. Saudara harus merancang proses bisnis dari yang saudara gambar. Gitu Mas Yoga. Oh, baik Pak, terima kasih. Dan saya mau izin sekali lagi bertanya Pak. Ya. Kalau yang di punya saya kan ada relasi asosiatif mengajar dihubungkan sama ruang. Nah, di relasi asosiatif itu ada atribut ID mengajar sama jadwal. Nah, di tabel menurut saya itu kalau atributnya 2 itu menurut saya kurang informasi gitu loh Pak. Nah, terus saya ambil dari primary key dari mata kuliah sama dosen sebagai di situ sebagai foreign key itu boleh apa enggak Pak? Ya Mas, ulangi lagi. Gini Pak, di relasi asosiatif saya itu kan saya semisal mau membuat tabel dari relasi asosiatif mengajar sama entitas ruang Pak. Nah, di relasi asosiatif saya itu ada atribut ID mengajar sama jadwal. Nah, terus pas saya buat tabel itu menurut saya dengan 2 atribut itu di relasi asosiatif mengajar itu kurang informasi gitu Pak. Masa ID mengajar sama jadwal. Nah, kalau yang mengajar itu kalau saya tambah informasi saya ambil primary key dari mata kuliah sama primary key dari dosen yaitu kode mata kuliah dan NIDN itu Pak. Untuk menambah informasi dari relasi asosiatif mengajar, Pak. Itu apakah boleh, Pak? Ini Mas ya. Dosen mata kuliah. Sebentar. Dari sini? Nah, di sini semisal ya Pak, yang mengampu ini semisal yang semisal yang dosen itu mengajar, yang kode mata kuliah itu ruang, seperti itu Pak. Saudara merelasikan kan dari dosen ini dulu. Dosen mata kuliah, lalu mengampu. Betul? Betul. Lalu ini menghasilkan tabel apa jenenge? Menghasilkan tabel mengajar. Kalau ya mengajar, Pak. Mengajar. Atributnya tentu yang pertama adalah ini pakai nomor dosen ya, Mas? Iya, Pak. Nomor dosen, kemudian kode matkul, oke? Iya, Pak. Sudah pasti karena itu kunci. Lalu saudara ada ID jadwal. Kalau di punya saya yang di mengampu itu saya cuma ada ID mengajar sama jadwal, Pak. Saya lupa untuk menautkan primary key dari dosen dan mata kuliahnya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Yo, salah toh yo. Salah ya, Pak? Salah.
Oh, jadi harus ditautkan primary semisal berelasi ditautkan dari dosen sama mata kuliah ya, Pak? Betul, betul, Oh. betul, 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 betul. Mas, ini kan juga belum selesai Mas sebenarnya. Ini nanti masih pertemuan sampai ke 8 gitu Ini kan baru pertemuan ke 6 itu menampilkan data, nanti ke 7, 8 itu kita kembali ke sini lagi. Bahwa jadwal ini, bahwa tabel ini sebenarnya belum bagus. Nah, nanti akan ada beberapa aturan yang akhirnya tabel ini berubah lagi. Oh. Jadi belum selesai, maka saya mengejarnya itu sederhana-sederhananya dulu. Ya. Jadi saudara jangan melangkah lebih lanjut, lompat dulu, nanti teman-temannya banyak yang bingung malah. Jadi seperti ini, kuncinya sederhana pokoknya. Semua primary key dari setiap entitas harus masukkan. Akan lebih baik, saya katakan akan lebih baik dulu ya, akan lebih baik jika tabel yang baru ini juga mempunyai atribut tambahan. Ya. Jadi jangan cuma nomor dosen, mata kuliah, tapi tambah yang lain. Nah, ini misalkan adalah jadwal. Bagus. Ya. Jadi ada atribut yang baru. Artinya atribut ini memang tidak akan pas diletakkan di dosen maupun diletakkan di mata kuliah. Masa dosen dikasih jadwal? Manusia loh itu. Kan nggak cocok. Atribut jadwal diberikan ke dosen itu nggak cocok, Mas. Demikian pula kalau mata kuliah diberi atribut jadwal, ya belum cocok. Emangnya ada yang ngambil tuh? Emangnya ada yang mengampu tuh? Jadi kalau belum ada relasi itu, tidak cocok diberikan jadwal itu. Artinya jadwal itu memang tidak pas di mata kuliah, juga tidak pas di dosen. Nah, kapankah itu muncul? Bila antara dosen dan mata kuliah sudah berelasi. Nah, maka ID jadwal itu, atau mungkin jadwal ya, nah ini menjadi sebuah atribut yang memang khusus untuk relasi itu. Itu Mas Yoga. Oh, iya Pak, baik. Jadi saya kurangnya yang di mengajar itu saya kurang ambil dari primary mata kuliah sama dosennya Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, yang lainnya? Ya, baik. Kalau tidak ada, saudara-saudara, saya cukupkan dulu kuliah ini. Saya minta saudara tetap jaga pekerjaan saudara. Ya, di dalam tugas pada pertemuan ke-6 saya agak sedikit meleset. Ya, saya meminta saudara untuk mulai belajar bahasa query. Ya. Sehingga tugas saudara di bab 6 itu saudara harus mencari dulu software, download software, saudara install softwarenya, ya MySQL, kemudian silakan saudara mulai membuat tabel dan belajar bahasa query. Ya. Coba-coba saja, jangan takut mencoba karena tidak mungkin akan komputernya jeblok ya, tidak mungkin. Hanya mungkin saudara kaget, loh kok nggak muncul, loh kok muncul banyak sekali, paling cuma seperti itu. Nah, kalau saudara sudah mulai mencoba, maka jawablah pertanyaan saya dengan satu perintah itu, tunjukkan di screenshot. Nanti saudara juga boleh merancang pertanyaan sendiri, Pak, saya akan menampilkan data ini. Nah, tunjukkan bagaimana perintahnya. Itu untuk iseng-iseng dulu. Nanti pertemuan yang ke-7, kita akan masuk ke dalam satu topik yang namanya normalisasi sepertinya ya. Nah, dari normalisasi itulah saudara nanti akan melihat bahwa tabel saudara itu ternyata belum bagus, belum well. Maka saudara akan ubah lagi. Nah, jadi saya harapkan saudara jaga supaya saudara nanti tahu sejarahnya. Kok bisa berubah-ubah nih bentuk tabelnya? Ya, karena saudara punya alasan. Ya. Oke, itu dari saya. Saya cukupkan perkuliahan pada sore hari ini. Kita ketemu
minggu depan. Ya, kita ketemu minggu depan dan dengan topik yang lanjutan. Gitu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam juga, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Saya langsung matikan ya.